Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang saya kasihi dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Samuel Risa Smith Batubara di channel Kristen Bersaksi. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan membahas suatu tema atau topik di mana tema dan topik yang saya ambil ini terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya memberikan sebuah judul atau sebuah topik, yaitu Makan Firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat konteks dari Wahyu 10 ayat yang ke-9 ini merupakan suatu tugas yang diterima Yohanes saat mendapat penglihatan tentang semua peristiwa menjelang ditiupnya sangkakala ketujuh. Nah, Yohanes harus memberitakan firman Tuhan atau bernubuat bagi banyak bangsa, kaum, dan bahasa, serta raja. Bapak Ibu Saudara dapat melihat di ayat yang ke-11. Nah, setelah membaca tugas yang diterima Yohanes tersebut, kita menjadi mengerti mengapa Tuhan memerintahkan Yohanes melakukan sesuatu yang ganjil. Nah, di sana dikatakan, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku. Nah, di sini merupakan suatu penekanan Bapak Ibu Saudara. Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Nah, kita bisa sama-sama melihat di ayatnya yang ke-9. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, apa yang dialami Yohanes ini mirip dengan apa yang terjadi pada Nabi Yeskiel. Seperti yang terdapat atau tercatat di dalam kitab Yeskiel pasal 3 ayat 1. Di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, bicaralah kepada kaum Israel." Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sebelum berbicara kepada umat Tuhan, Nabi Yeskiel maupun Yohanes harus memakan gulungan kitab. Nah, hal ini punya makna profetis. Bagaimana mereka bisa memberitakan firman jika mereka sendiri tidak pernah diisi oleh firman Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, kita harus menerima firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan mengalami firman Tuhan itu sendiri. Nah, sebagai prasyarat sebelum kita memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Nah, kita harus memperhatikan hal ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyuruh Yohanes dan Yeskiel untuk memakan gulungan kitab. Artinya di sini bahwa kita harus menerima firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan itu dalam keseharian kita, dan mengalami firman Tuhan itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, sebagai prasyarat sebelum kita memberitakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, inilah yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin rohani, oleh penginjil maupun pemberita firman. Mereka harus lebih dahulu menerima firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan mengalami firman Tuhan itu. Nah, sayangnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, banyak pemberita-pemberita firman yang mengabaikan prinsip ini. Mereka mengabaikan firman Tuhan, tapi mereka sendiri jarang makan firman Tuhan itu.
jika jarang makan firman Tuhan, maka kehidupan rohani mereka, bahkan kehidupan rohani saya secara pribadi, akan menjadi defisit atau menjadi kering. Sehingga apa yang saya sampaikan dan apa yang pemberita firman sampaikan juga tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sahabat Kristen bersaksi yang saya kasihi, Wahyu 10 ini menjadi teguran bagi kita semua, khususnya yang berkecimpung dalam pemberitaan firman Tuhan, agar apa Bapak Ibu Saudara dan sahabat Kristen bersaksi yang saya kasihi, agar kita jangan sampai mengabaikan firman Tuhan yang harusnya menjadi makanan rohani kita setiap hari. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara Saudari, pada kesempatan kali ini, bagaimana mungkin orang lain atau jemaat yang kita layani terberkati jika kehidupan rohani kita kering? Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudari dan sahabat Kristen bersaksi yang saya kasihi, sebelum kita menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang, sebelum kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita, kita harus terlebih dahulu menerima firman Tuhan itu, menghidupi firman Tuhan itu, dan mengalami firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang boleh saya sampaikan dan demikian yang boleh saya beritakan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk terus membagikan berkat yang saudara-saudari dapatkan melalui pemberitaan firman Tuhan, baik itu di gereja, melalui video-video rohani yang bisa saudara-saudara lihat di YouTube, untuk membagikannya kepada orang lain yang belum mengenal maupun yang sudah mengenal Yesus, agar apa? Agar semakin bertumbuh, semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sekian dan terima kasih, saya ucapkan shalom.